Hai gozaimasu, watashi no namae wa Nuraela Padilla desu. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang partikel no. Tapi sebelum masuk ke materinya, apa kalian pernah dengar kata partikel? Seperti kata ini sudah tidak asing bagi semua pelajar bahasa Jepang ya. Hal ini dikarenakan partikel sudah menjadi salah satu bagian yang penting saat membuat kalimat. Dalam bahasa Jepang, terdapat banyak jumlah dan jenis partikel. Setiap partikel memiliki fungsi dan arti yang beragam tergantung kalimat seperti apa partikel tersebut digunakan. Kali ini, ayo berkenalan dengan salah satu partikel yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, yaitu partikel no. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada arti dari partikel no. Partikel no merupakan partikel yang umumnya diletakkan di antara dua kata benda. Pada umumnya, partikel ini digunakan untuk menjelaskan topik dari suatu menunjukkan kepemilikan, akan tetapi partikel no ini juga memiliki arti dari fungsi lain tergantung pada kalimatnya. Beberapa arti dari partikel no di antara lain yaitu tentang, memilik, dari, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dari partikel no berserta contohnya. 1. Menjelaskan topik dari benda atau orang. Partikel ini diletakkan di antara dua kata benda. Kata benda di depan partikel no merupakan hal yang menerangkan mengenai kata benda yang ada di belakang partikel no. Pada fungsi ini, partikel no sering diartikan tentang. Contohnya, Kanojo wa Nihongo no sensei desu, atau yang diartikan dia dalam kurung perempuan adalah guru bahasa Jepang, atau dia adalah guru bahasa Jepang. 2. Menyatakan kepemilikan. Salah satu fungsi partikel no yang sering digunakan yaitu menyatakan kepemilikan terhadap sesuatu, baik berupa benda maupun orang. Partikel ini diletakkan di antara dua kata benda, dan kata benda yang berada di depan partikel no merupakan pemilik dari sesuatu. Pada fungsi ini, partikel no sering diartikan milik. Contohnya, Kore wa watashi no kasa desu, yang artinya ini adalah payung saya. Yang ketiga, menunjukkan tempat asal benda. Partikel no juga berfungsi untuk menunjukkan tempat suatu berasal atau dibuat. Misalnya, suatu benda berasal dari negara mana atau dibuat oleh perusahaan mana. Partikel ini diletakkan di belakang kata benda yang menjadi tempat asal. Pada fungsi ini, partikel no bisa diartikan dari atau buatan. Contohnya, Arewa Nihon no Densei desu, yang artinya itu adalah kereta buatan Jepang. Yang keempat, menunjukkan kalimat tanya. Pada percakapan santai ke keluarga atau teman yang sudah akrab, partikel no dapat digunakan ketika ingin menyatakan sesuatu kalimat tanya. Partikel ini diletakkan di akhir kalimat dan di depan kata kerja yang bentuk biasa atau kata sifat. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa menggunakan kata sifat na, akhiran na wajib digunakan sebelum partikel no. Contohnya di sini ada dua contoh, yaitu kisei shinai no, atau yang diartikan kamu tidak mudik atau pulang kampung. Yang kedua itu ada wasabi ga suki nano, atau yang diartikan kamu suka wasabi. Yang kelima atau yang terakhir, menunjukkan kalimat perintah yang kuat. Partikel no juga dapat digunakan ketika menyatakan kalimat perintah dengan intonasi yang tinggi mengenai hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Pada fungsi ini, partikel no diletakkan pada akhir kalimat. Contohnya, Michi ni gomi wa suttai no, jangan buang sampah di jalan. Nah, bagaimana pembahasan artikel kali ini? Apakah menarik? Ternyata fungsi dari partikel no cukup banyak ya. Semua fungsi dari partikel ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari loh. Oleh sebab itu, agar dapat komunikasi menggunakan bahasa Jepang dengan lancar, kamu perlu menguasai setiap fungsinya. Tapi kamu tidak perlu mempelajari sekaligus ya. Memulai mempelajari satu persatu dan membuat kalimat agar lebih mudah dan dimengerti dan dikuasai. Sekian dari saya. Arigatou gozaimasu.